Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang media penyimpanan. Apakah teman-teman tahu apa itu media penyimpanan? Kalau belum, simak sampai akhir ya. Selamat menonton. Nah, bagian yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah struktur disk array. Tapi sebelum itu, kita akan bahas nih apa itu penyimpanan media atau media penyimpanan. Nah, penyimpanan media atau media penyimpanan adalah alat penyimpanan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program pada komputer atau laptop. Lalu kita akan langsung menuju struktur disk array. Struktur disk array atau disebut juga dengan RAID atau Redundant Array of Independent Disk adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menyusun beberapa hard disk menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan lebih terorganisir. RAID mempunyai beberapa tingkatan atau level, yaitu yang pertama RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, dan juga RAID 10. Kita akan bahas satu persatu RAID ini. Yang pertama yaitu ada RAID 0 atau kita bisa sebut ini sebagai stripping. RAID 0 menggunakan beberapa hard disk dan membagi data dalam blok yang disimpan pada setiap hard disk. Nah, RAID 0 ini dapat meningkatkan performa karena pembacaan dan penulisan data dapat dilakukan secara paralel pada beberapa hard disk. Namun, jika salah satu hard disk mengalami kerusakan, maka fatalnya seluruh data yang tersimpan di dalamnya akan hilang. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu RAID 1 atau bisa juga kita sebut sebagai mirroring. Nah, RAID 1 menggunakan minimal 2 hard disk dan menyalin seluruh data pada setiap hard disk. Sehingga jika salah satu hard disk mengalami kerusakan, data masih dapat diakses pada hard disk yang lain. Namun, perlu diingat, RAID 1 tidak meningkatkan performa karena pembacaan dan penulisan data hanya dilakukan pada satu hard disk saja. Next, kita akan bahas tentang RAID 5 atau bisa juga kita sebut sebagai stripping with parity. Parity. Saya ulangi, stripping with parity. Nah, RAID 5 ini menggunakan minimal 3 hard disk, lebih banyak daripada RAID 1. Nah, RAID 5 ini membagi data ke dalam blok yang disimpan pada setiap hard disk. Nah, selain itu juga RAID 5 menambahkan bit parity pada setiap blok data untuk memastikan keamanan data. Nah, jika satu hard disk mengalami kerusakan, datanya masih dapat diakses dengan menghitung bit parity yang hilang. RAID 5 dapat meningkatkan performa dan keamanan data. Setelah itu kita beralih ke RAID 6 atau bisa kita sebut sebagai stripping with double parity. Nah, RAID 6 ini sekilas mirip dengan RAID, namun menggunakan minimal 4 hard disk dan menambahkan 2 bit parity pada setiap blok data. Mengapa? Karena hal ini untuk memastikan keamanan data yang lebih baik jika lebih dari satu hard disk mengalami kerusakan. Nah, untuk yang terakhir yaitu RAID 10 atau bisa juga kita sebut sebagai mirrored stripes. Nah, RAID 10 ini menggunakan kombinasi antara RAID 1 dan RAID 6, sehingga RAID 10 ini menggunakan minimal 4 hard disk sama dengan RAID 6 tadi ya, menggunakan minimal 4 hard disk dan membagi data ke dalam blok yang disimpan pada setiap hard disk. Nah, kemudian setiap blok data ini akan disalin ke hard disk lainnya. Nah, RAID 10 ini meningkatkan performa dan keamanan data dan membutuhkan lebih banyak hard disk dibandingkan dengan RAID lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Host Attached Storage atau HAS, yaitu suatu penghasilan storage melalui port I atau U lokal. Nah, berdasarkan port koneksi HDD dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu IDE atau Integrated Drive Electronic. Yang kedua yaitu ATA atau Advanced Technology Attachment. Yang ketiga SATA atau Serial ATA.
Dan yang keempat atau yang terakhir adalah SCSI atau Small Computer System Interface. Selanjutnya kita akan membandingkan tentang HDD dengan SSD. Untuk mekanisme tipe mekanismenya, untuk SSD menggunakan solid non flash base, sedangkan untuk HDD-nya menggunakan magnetic rotating platters. Untuk density-nya SSD memiliki 64 GB dan untuk HDD-nya memiliki 80 GB. Dan untuk weight-nya atau beratnya, SSD memiliki berat 73 gram dan untuk HDD memiliki 365 gram. Untuk performanya, untuk read-nya 108 MB per second dengan write-nya 80 MB per second. Untuk performa HDD, read-nya 59 MB per second, untuk write-nya 60 MB per second. Untuk active power consumption-nya, SSD menggunakan frekuensi W dengan HDD yaitu 3,66 W. Untuk operasi vibrasi menggunakan 20G dengan 10 sampai 2000 Hz, dan untuk HDD menggunakan 0,5G dengan 22 sampai dengan 350 Hz. Untuk shock resistant menggunakan 1500G untuk 0,5 ms, dan untuk HDD menggunakan 170G untuk 0,5 ms. Dan untuk operating temperature, SSD menggunakan 0,0 derajat sampai dengan 70 derajat, dan untuk HDD menggunakan 5 frekuensi C sampai dengan 55 derajat Celcius. Untuk acoustic noise-nya, SSD tidak memiliki acoustic noise, namun untuk HDD memiliki 0,3 dB. Untuk endurance-nya, MTBF-nya yang dimiliki SSD adalah 2 mH atau 2 jam, dan untuk endurance yang dimiliki oleh HDD kurang dari 0,7 hours. Nah, untuk yang SSD tadi lebih dari 2 mH. Selanjutnya kita akan bahas tentang Network Attached Storage atau NAS, yaitu sebuah sistem penyimpanan yang mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk diakses dari jauh melalui data network. Klien mengakses NAS melalui RPC, Remote Producer Call, seperti NVS untuk Unix atau CIFS untuk Windows. Unit NAS biasanya diimplementasikan sebagai sebuah RAID array dengan software yang mengimplementasikan interface RPC. NAS juga berfungsi sebagai storage dalam jaringan serasa HAS. Selanjutnya yaitu ISCSI adalah protokol NAS terbaru. Protokol ini menggunakan protokol IP network untuk membawa protokol SCI. Selanjutnya kita akan membahas tentang RAID, yaitu singkatan dari Redundant Array of Independent Disk, merujuk pada sebuah teknologi dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer, terutama pada hard disk. Nah, dengan menggunakan cara redundansi atau penumpukan data, baik itu menggunakan perangkat lunak maupun unit perangkat keras RAID terpisah. Teknologi ini membagi atau mereplikasikan data ke dalam beberapa hard disk terpisah. RAID didesain untuk meningkatkan keandalan data dan meningkatkan kinerja I/O dari sebuah hard disk. Selanjutnya, kita membahas teknik RAID. Yang pertama yaitu mirroring atau shadowing, yaitu penyalinan data ke lebih dari satu buah hard disk. Selanjutnya itu stripping atau pemecahan data ke beberapa hard disk. Selanjutnya itu fault tolerance, di mana redundansi data disimpan untuk mengizinkan kesalahan dan masalah untuk dapat dideteksi dan mungkin dikoreksi. Selanjutnya, teknik RAID yang lain yaitu teknik mirroring, yaitu dapat meningkatkan proses pembacaan dan meningkatkan sebuah sistem yang menggunakannya mampu membaca data dari 2 disk atau lebih. Tapi saat untuk menulis kinerjanya akan lebih buruk karena memang data yang sama akan dituliskan pada hard disk yang terhubung ke dalam line tersebut. Selanjutnya itu teknik stripping, yaitu bisa meningkatkan performa
yang mengizinkan sekumpulan data dibaca dari beberapa hard disk secara sekaligus pada satu waktu. Akan tetapi bila satu hard disk mengalami kegagalan, maka keseluruhan hard disk akan mengalami inkonsistensi. Selanjutnya yaitu teknik fault tolerance atau pengecekan kesalahan. Pada umumnya akan menurunkan kinerja sistem juga, tapi karena data harus dibaca dari beberapa tempat dan juga harus dibandingkan dengan checksum yang ada, maka akan menurunkan kinerja sistem. Desain sistem RAID harus mempertimbangkan kebutuhan sistem secara keseluruhan, sehingga perencanaan dan pengetahuan yang baik dari seorang administrator jaringan sangat dibutuhkan. Layar RID modern umumnya menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk memilih konfigurasi yang diinginkan dan tentunya sesuai dengan yang dibutuhkan. RAID sendiri dibagi menjadi 6 level. Untuk RAID level 0, yaitu menggunakan kumpulan disk dengan stripping pada level blok tanpa redundansi, jadi hanya melakukan stripping blok data ke dalam beberapa disk. Nah, level ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam kelompok RAID karena tidak menggunakan redundansi untuk peningkatan kinerjanya. Selanjutnya ada RAID level 1, yaitu merupakan disk mirroring, menduplikat setiap disk. Cara ini dapat meningkatkan kinerja disk, tetapi jumlah disk yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat, sehingga biaya menjadi sangat mahal. Pada level 1, disk duplexing dan disk mirroring, data pada suatu petisi hard disalin ke sebuah petisi hard disk yang lain, sehingga bila satu yang rusak maka tersedia salinannya di partisi mirror. Sehingga itu RAID level 2 merupakan pengorganisasian dengan error correcting code atau ECC seperti pada memori, di mana pendeteksian terjadinya error menggunakan paritas bit. Setiap bit data mempunyai sebuah paritas bit yang bersesuaian yang mempresentasikan jumlah bit di dalam byte data tersebut, di mana paritas bit sama dengan 0 dan jika jumlah bit genap atau paritas sama dengan 1 jika ganjil. Nah, jadi jika salah satu bit pada data berubah, paritas berubah dan tidak sesuai dengan paritas bit yang disimpan. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan pada salah satu disk, data dapat dibentuk kembali dengan membaca error correction pada head pada disk lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang RAID level 3. Nah, ini merupakan pengorganisasian dengan paritas bit interleaved. Pengorganisasian ini hampir sama dengan RAID level 2. Perbedaannya adalah RAID level 3 ini hanya memerlukan sebuah disk redundan, yaitu berapapun jumlah kumpulan disknya, jadi tidak menggunakan ECC, melainkan hanya menggunakan sebuah bit paritas untuk sekumpulan bit yang mempunyai posisi yang sama pada setiap disk yang berisi data. Selain itu juga menggunakan data stripping dan pengakses disk secara paralel. Yaitu selanjutnya RAID level 4. Nah, ini merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleaved, yaitu menggunakan stripping data pada level blok, menyimpan sebuah paritas blok pada sebuah disk yang terpisah untuk setiap blok data pada disk lain yang bersesuaian. Jika sebuah disk gagal, blok paritas tersebut dapat digunakan untuk membentuk kembali blok-blok data pada disk yang gagal tadi. Nah, kecepatan transfer untuk membaca data itu tinggi, jadi karena setiap disk ini dapat diakses secara paralel. Demikian juga dengan penulisan, karena disk data dan paritas dapat ditulis secara paralel. Selanjutnya ada RAID level 5, merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleaved tersebar. Data dan paritas disebar pada semua disk termasuk disk tambahan. Pada setiap blok, salah satu disk menyimpan paritas dan disk lainnya yang menyimpan data. Sebagai contoh, jika terdapat kumpulan dari 5 disk, paritas blok akan naik akan disimpan pada disk N-mode 5 plus 1, blok ke N dari 4 yang lain menyimpan data yang sebenarnya dari blok tersebut. Nah, sebuah paritas blok tidak dapat menyimpan paritas untuk blok data pada disk yang sama, karena kegagalan sebuah disk akan menyebabkan data hilang bersama dengan paritasnya, dan data tersebut tidak dapat diperbaiki. Maka penyebaran paritas pada setiap disk ini menghindari penggunaan berlebihan dari sebuah paritas. Yang terakhir yaitu RAID level 6,
atau disebut juga dengan redundansi P plus Q, yaitu seperti RAID level 5, tetapi penyimpanan informasi redundan tambahan untuk mengantisipasi kegagalan dari beberapa disk sekaligus. Nah, RAID level 6 ini melakukan dua perhitungan pada paritas yang berbeda, kemudian disimpan di dalam blok-blok yang merupakan terpisah pada disk-disk yang berbeda. Jadi, jika disk yang digunakan sebanyak N buah disk, maka jumlah disk yang dibutuhkan untuk RAID level 6 ini adalah N plus 2 disk. Nah, keuntungan dari RAID level 6 ini adalah kehandalan data yang sangat tinggi, karena untuk menyebabkan data hilang, kegagalan ini harus terjadi pada 3 buah disk dalam interval rata-rata untuk perbaikan data min to repair atau MTTR, yaitu kerugiannya berupa penalti waktu pada saat penulisan data karena setiap penulisannya dilakukan dan mempengaruhi 2 buah paritas blok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa perbedaan tentang HDD dan ATA, yaitu HDD yang merupakan hard disk drive dan SSD merupakan solid state drive. Nah, keduanya merupakan jenis penyimpanan data dalam komputer. Nah, HDD ini menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data, sedangkan SSD menggunakan chip memori flash. Nah, HDD lebih murah dibandingkan dengan SSD, namun memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada HDD. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga tentang ATA dan PATA, adalah singkatan dari Advanced Technology Attachment atau paralel ATA. Ini adalah antarmuka komputer untuk perangkat penyimpan data seperti hard drive, CD-ROM, dan DVD-ROM. Nah, ATA merupakan menggunakan kabel data 40 pin dan 80 konduktor ribbon dan mentransfer data secara paralel melalui banyak saluran. Nah, selain HDD dan SSD juga ATA atau PATA, di sini juga ada PATA, PCIe dan juga NAS dan RAID. Nah, cukup sekian dari aku yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir.